Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat ACT Consulting dimanapun berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di acara rutin kita, Act Insight. Pagi ini Bapak dan Ibu akan ditemani oleh saya, Vina, yang akan membahas topik-topik menarik terkait tentang culture. Pagi ini kita akan membahas lebih dalam terkait tentang pembuatan action plan yang sangat penting digunakan oleh agen perubahan. Kita akan bahas dan diskusi bersama-sama ya, Bapak dan Ibu ya. Saya akan share untuk beberapa slide di sini, semoga sudah terlihat. Topik yang akan kita bahas di Act Insight pagi hari ini adalah terkait tentang how to create an action plan by change agent. Nah, mungkin topik ini sangat penting ya, baik itu bagi tim budaya, tim HR, tim SDM, dan juga bagi para change agent di perusahaan, bagaimana caranya untuk membuat action plan yang nantinya berdampak juga kepada performance yang ada di perusahaan kita. Baik, di sini saya mulai Bapak dan Ibu, di mana kenapa pentingnya membuat action plan bagi agen perubahan. Sebagai agen perubahan, membuat action plan yang matang dan terstruktur itu sangatlah penting untuk memastikan perubahan organisasi itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Action plan yang baik itu akan menjadi panduan ya bagi agen perubahan, baik itu dari change leader, change champion, dan juga change agent dalam mengelola proses perubahan yang ada di organisasi kita dari awal hingga akhir. Apa yang disebut dengan change agent? Nah, di sini kita menyampaikan sedikit definisi ya, Bapak dan Ibu ya. Sebetulnya change agent itu adalah sekelompok orang atau task force di sini ya, yang berperan sebagai driver untuk menjalankan agenda transformasi yang ada di organisasi. Jadi mereka adalah orang-orang yang menjalankan begitu ya, agenda-agenda perubahan transformasi, agenda-agenda budaya, yang menjadi katalisator juga dalam perubahan yang ada di organisasi kita. Di mana nanti ada struktur juga dari change manajemennya, mulai dari change sponsornya, change leader, change champion, dan juga change agent. Nah, nanti kita boleh diskusi bagaimana change management yang ada di organisasi kita saat ini. Di sini, Bapak dan Ibu, kami menyampaikan terkait tentang framework yang dipunyai oleh ACT Consulting terkait tentang 10 langkah di dalam culture transformation. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah familiar juga ya terkait tentang 10 step yang di sini yang sudah kami sampaikan juga di beberapa acara Act Insight sebelumnya, di mana di sini saya ingin lebih kepada mendetailkan kepada step yang kelima, Bapak dan Ibu, di mana di sini adalah tugas agen perubahan sangatlah besar. Develop winning team. Bagaimana kita membentuk tim manajemen perubahan dan juga agen perubahan sebagai katalisator nih yang mempercepat keberhasilan implementasi program. Jadi kalau kita lihat dari langkah 1 ya sampai dengan langkah ke-10, di mana yang terletak untuk posisi action plan dan juga untuk agenda perubahan di sini ada di posisi 5 dan juga nanti 6 ya untuk langkah aksinya, untuk memastikan semua langkah aksi yang telah dijalankan oleh si agen perubahan berjalan dengan baik dan lancar. Jadi langkah 5 dan 6 ini sangatlah penting ya bagi si agen perubahan. Nanti kita akan bahas detail sebetulnya membentuk tim manajemen perubahan dan agen perubahan itu seperti apa, lalu masuk ke langkah yang selanjutnya untuk kita memastikan langkah-langkah tadi yang dibuat oleh si agen perubahan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga berdampak begitu kepada performance yang ada di organisasi. Ini adalah 10 langkah yang dipunyai oleh ACT Consulting. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kami ingin menyampaikan terkait tentang gambaran ya general dari struktur tim change management itu seperti apa. Mungkin nanti bisa direfleksikan juga ya dari change management yang ada di organisasi Bapak dan Ibu saat ini. Di mana di sini kalau kita lihat ada 3 kategori besar ya, mungkin bisa sama dan juga berbeda sesuai dengan jabatan ya, banyaknya jabatan, ruang lingkup jabatan yang ada di organisasi kita,
sehingga tim change management ini dapat menyesuaikan. Yang pertama, kalau kita lihat yang berwarna biru di atas, ini adalah terkait tentang change sponsor, top management ya. Biasanya dari BOD dan juga BOD-1, di sini adalah sebagai change sponsornya. Lalu dilanjutkan yang berwarna merah, di sini ada dua, baik itu dari change leader dan juga change agent. Nah, biasanya juga melekat dengan jabatan tertentu ataupun ada seleksi khusus ya untuk menentukan baik itu dari change leader dan juga change agent untuk menjadi agen perubahan yang ada di organisasi kita. Dan di sini ada yang berwarna hijau adalah change target yang bersama-sama kita nantinya untuk menjalankan program-program budaya yang ada di organisasi. Inilah gambaran besar dari struktur tim change management yang ada. Bisa jadi ini hampir sama ya dengan struktur tim change management yang ada di Bapak dan Ibu ataupun ada sedikit berbeda. Jikalau di sini change leader, jika jabatannya itu cukup luas, bisa jadi di bawah change leader itu ada change champion, dan di bawahnya lagi ada change agent. Nah, di sini kita lihat sebetulnya agen perubahan sudah banyak melakukan program-program budaya, begitu ya, Bapak dan Ibu. Tapi kita lihat sebetulnya apa saja faktor-faktor yang membuat agen perubahan ini gagal di dalam suatu organisasi. Di sini berdasarkan riset yang sudah dilaksanakan oleh ACT Consulting, kalau kita lihat di sini ada beberapa hal. Boleh kita bacakan satu persatu ya, Bapak dan Ibu ya. Mungkin ini juga merefleksikan apa yang terjadi di organisasi kita saat ini. Yang pertama terkait tentang kejelasan tugas, tanggung jawab, KPI, dan masa berlakunya si agen perubahan. Jadi ada surat tugas yang kita sampaikan kepada agen perubahan dan masa berlakunya sampai kapan. Jadi jelas ya, mulai dari pengangkatan sampai dengan masa berakhirnya untuk penugasan tersebut. Lalu yang kedua, adanya korelasi dengan penilaian dan kinerja. Jangan sampai untuk agenda perubahan yang dilaksanakan oleh agen perubahan itu menjadi beban oleh mereka, tapi bisa kita korelasikan dengan penilaian dan kinerja mereka. Lalu di sini yang terpenting adalah yang ketiga, adanya dukungan pimpinan. Banyaknya program budaya yang tidak berjalan di suatu organisasi karena kurang maksimalnya dukungan dari pimpinan terhadap program-program yang dijalankan. Lalu terkait yang keempat, proses seleksi yang ada. Lalu yang kelima, nah ini yang terpenting Bapak dan Ibu, what dan how-nya. What dan how-nya, di sini kita akan memaparkan lebih detail lagi di dalam Act Insight hari ini, what dan how-nya seperti apa yang harus dilakukan oleh para agen perubahan dan bagaimana membuat action plan yang sebetulnya berdampak nantinya kepada performance yang ada di organisasi juga. Lalu analisis situasi, apakah sesuai dengan kondisi saat ini? Biasanya agen perubahan membuat action plan itu berdasarkan analisis situasi yang ada saat ini. Apa yang menjadi gap di organisasi saat ini? Bisa didapatkan melalui pengukuran ya, melalui survei-survei yang ada di organisasi, ataupun berdasarkan analisis situasi melalui interview dan berbagai hal lainnya. Lalu dilanjutkan dengan monitoring dan maintenance, lalu selebrasi atas pencapaian. Jadi apa yang dilakukan oleh agen perubahan, kita harus juga melakukan selebrasinya. Lalu di sini kenapa agen perubahan gagal di poin ke-9 adanya diremehkan oleh generasi tua. Ini menjadi salah satu ya poin kenapa agen perubahan itu bisa gagal. Dan yang terpenting yang di nomor 10 adalah di sini yang membuat itu gagal bahwa program budaya yang dilaksanakan selama ini project owner-nya itu diserahkan hanya kepada agen perubahan. Seyogyanya project owner ini diharapkan itu dipunyai oleh para change leader-nya, begitu ya, oleh para leader ataupun pimpinan yang ada di organisasi. Jadi di sini change leader dan dibantu oleh change agent untuk menjalankan program-program budayanya. Jangan sampai project owner ini hanya diserahkan kepada change agent, tapi tidak dimonitor ataupun tidak bersama-sama dijalankan oleh change leader-nya. Jadi diharapkan di sini change leader menjadi project owner-nya dan bersama-sama dengan change agent melaksanakan program-program budaya yang ada di organisasi. Nah, ini ada beberapa hal
Nah, kita lanjutkan di sini Bapak dan Ibu terkait tentang tahapan dari change agent onboarding ini. Jadi mungkin Bapak dan Ibu di suatu organisasi sebagai tim budaya ataupun tim HR dan tim SDM ketika sudah mempunyai agen perubahan, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Yang pertama adalah yang terkait tentang pembekalan dari agen perubahan itu. Jika disampaikan tadi harus adanya kejelasan tugas ya, tanggung jawab, KPI, dan masa berlaku itu disampaikan kepada agen perubahan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawabnya dalam beberapa waktu ke depan. Dan di sini kita akan membangun mindset ya terkait tentang kenapa pentingnya sebagai agen perubahan, apa yang menjadi peran mereka ke depannya, dan next-nya apa action plan yang akan dibuat begitu ya sebagai agen perubahan untuk dilaksanakan dalam beberapa jangka waktu ke depannya. Nah, tahap kedua di sini yang terpenting yang akan kita bahas lebih dalam Bapak dan Ibu terkait tentang action plan atau rencana aksi ya yang dipunyai oleh suatu organisasi. Di sini sebetulnya kita bagi ke dalam dua kategori sesuai dengan apa yang menjadi concern dari organisasi kita saat ini. Jadi bisa berbeda ya, bisa menjadi poin pertama dan poin kedua nih Bapak dan Ibu. Poin pertama itu terkait tentang behavior improvement berdasarkan problem base yang ada di lapangan begitu ya. Jadi kita membuat program itu dari masalah yang ada di lapangan. Perilaku apa yang menjadi masalah. Jadi real ya, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Lalu yang kedua, terlihat dari desire behavior atau future base. Membuat program itu bukan dari masalah, tapi bagaimana perusahaan itu bisa sustain di masa mendatang tergantung dengan tema yang kita usung di tahun tersebut. Lalu perilaku apa yang ingin dibentuk. Jadi di awal kita akan melakukan penggalian lebih dalam untuk action plan yang akan dibuat oleh si change leader, change champion, dan change agent itu lebih ke arah yang mana? Apakah lebih ke arah problem based pada saat ini ataupun future based untuk melihat perilaku apa yang dibutuhkan agar organisasi bisa sustain di masa mendatang. Nah, di sini kita lebih menggali ya untuk keadaan organisasi saat ini dan apa yang diharapkan dari action plan yang akan dibuat oleh para agen perubahan. Jadi ada dua kategori ya Bapak dan Ibu ya, baik itu dari problem based dan juga future based. Nah, di sini kami menyampaikan terkait tadi jika disampaikan berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Kondisi saat ini salah satunya bisa kita lihat dari hasil pengukuran atau survei yang sudah dilaksanakan Bapak dan Ibu. Karena itu menjadi dasar dalam membuat action plan agar sesuai dengan kondisi saat ini. Baik itu dari berbagai survei ya, apakah itu terkait tentang survei kesehatan budaya organisasi, survei terkait tentang employee experience, ataupun terkait tentang employee engagement survey. Karena di situ kita bisa melihat apa yang sudah menjadi kekuatan organisasi kita dan apa yang perlu kita perbaiki ke depannya. Dan dari hal yang perlu kita perbaiki itulah kita membuat action plan agar lebih presisi berdasarkan kondisi saat ini. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin membuat action plan yang lebih presisi dari unit kerjanya, bisa dilihat juga hasil survei yang lebih mendetail untuk setiap satuan kerja yang ada. Jadi lebih presisi ya, begitu melihat dari hasil survei setiap unit kerja, lalu diturunkan ke dalam action plan yang lebih detail. Nah, selanjutnya di sini, di dalam pembuatan action plan, di sini ada beberapa tips ya yang dapat kami berikan Bapak dan Ibu, mulai terkait tentang identifikasi circle of control-nya terlebih dahulu. Jadi, para agen perubahan mengidentifikasi dari program budaya yang akan dilaksanakan apakah sudah masuk ke dalam circle of control-nya agar mudah dapat dieksekusi dan dimonitor ke depannya. Jikalau di sini jika ada kebijakan yang lain bisa juga masuk ke dalam circle of influence dan terakhir itu kepada circle of concern-nya. Tapi di sini kami menyarankan terlebih dahulu yang menjadi concern agar dapat dieksekusi langsung begitu ya oleh para agen perubahan adalah yang ada di dalam kontrolnya begitu ya, yang dapat dia monitoring juga melalui di sini circle of control-nya. Jadi program budaya yang dicanangkan dipilah dulu nih Bapak dan Ibu.
apa yang sebetulnya bisa menjadi kontrol dan dapat dieksekusi dengan segera. Tapi jika tidak memungkinkan, boleh kita bergeser ya sedikit kepada circle of influence. Mungkin dengan bantuan dengan para pimpinan, begitu ya. Kita berkoordinasi agar action plan kita dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Lalu tips selanjutnya, di sini kita akan menentukan prioritas solusinya. Nah, harapannya Bapak dan Ibu, untuk program budaya, rencana aksi, ataupun action plan yang dibuat dari agen perubahan, itu yang pertama kalau kita lihat di sini adalah mudah untuk dilakukan, begitu ya, mudah untuk implementasinya. Itu menjadi prioritas pertama dan memiliki impact yang besar. Jadi kalau kita lihat di sini dari kuadran 1, 2, 3, dan 4, harapannya di sini dari rancangan program budaya yang ada, diharapkan di sini yang mudah diimplementasikan terlebih dahulu dan memiliki impact yang besar. Jadi yang nomor 1 yang berwarna biru tua ini ya Bapak dan Ibu ya. Baru kita lanjutkan di sini yang mudah dilakukan dan di sini impact-nya walau tidak terlalu besar tapi mudah untuk dilakukan agar tidak menjadi beban juga ya bagi para change agent yang melaksanakan program-program ini. Lalu di sini tips selanjutnya yang dapat kami berikan dalam pembuatan action plan terkait tentang kategori begitu ya dari program-program yang dicanangkan. Di sini kami bagi 3, jadi dari values, ada sistem dan leadership. Jadi sebaiknya rencana aksi atau action plan yang dibuat oleh para agen perubahan itu masuk di dalam 3 kategori ini, Bapak dan Ibu. Mulai dari values, di mana values itu adalah kegiatan yang tujuannya adalah membangun mindset, skill set, begitu ya. Misalkan melalui kegiatan sosialisasi untuk mensosialisasikan nilai organisasi kita. Lalu membuat cerita-cerita mengenai perubahan. Lalu kegiatan komunikasi 2 arah dan membangun ritual ataupun kebiasaan. Jadi sebetulnya dari values ini memegang peranan sekitar 25%. Lalu kita masuk ke sistem. Nah, di sini sistem memegang peranan 35% ya, Bapak dan Ibu ya. Kegiatan pembiasaan yang bertujuan membentuk perilaku, termasuk peningkatan keterampilan dan keahlian, pembentukan mekanisme, reward, dan punishment yang dapat mendukung efektivitas proses bisnis, forum sharing, knowledge, technical, relationship, dan adaptive skill. Nah, di sini sebetulnya untuk sistem memegang 35%. Kita lanjutkan untuk di sini yang terakhir kategori yang ketiga terkait tentang leadership, Bapak dan Ibu. Leadership kalau kita lihat memegang peranan yang sangat besar ya, 40% sendiri nih. Dari role model, change leader, dan coach. Jadi sebaiknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk action plan, rencana aksi yang dilaksanakan itu harusnya melibatkan peran pimpinan di berbagai level yang ada, di mana sebagai teladan, sebagai role model, sebagai orang yang pertama yang mengajak dan mengajarkan perubahan. Nah, makanya tadi disampaikan diharapkan project owner-nya ya Bapak dan Ibu, itu adalah change leader itu sendiri. Dan bersama-sama dengan change agent dan juga change target untuk menjalankan program yang ada. Nah, di sini tips yang ketiga yang dapat kami sampaikan, action plan yang akan diimplementasikan di masing-masing unit kerja harusnya di sini mengandung 3 unsur ya, mulai dari values, sistem, dan juga leadership. Nah, selanjutnya di sini kami ingin menyampaikan terkait tentang action plan. Harapannya action plan itu juga dapat berdampak begitu ya, berdampak kepada perubahan perilaku, berdampak juga nantinya kepada performance yang ada di organisasi. Nah, kita menyebutnya di sini performance to observable behavior. Jadi harapannya ketika membuat action plan, kita melihat dari fakta dan data yang ada. Nah, di sini kami contohkan, misalkan dari fakta di sini ya, mulai dari pendapat, pandangan, dan pikiran yang didasarkan pada kenyataan yang dialami, dapat diamati dan dirasakan oleh pihak lain. Jadi kita melihat root cause-nya terlebih dahulu. Lalu kita melihat data ya, kumpulan fakta dan informasi spesifik yang didasarkan pada hasil pengukuran ataupun pengamatan dan bersifat kuantitatif. Agar nanti action plan yang kita buat lebih presisi
sesuai dengan kondisi saat ini dan kita ingin melihat perubahan perilakunya seperti apa. Jadi data pendukung itu sebagai evidence. Nah, bisa jadi kebanyakan saat ini lebih kepada root cause yang dicek oleh si agen perubahan hanya di tahap opini, asumsi, dan judgment, tapi belum kepada fakta dan data. Bagaimana root cause yang dilihat oleh para agen perubahan sebelum merumuskan terkait tentang program budaya itu sudah sesuai dengan fakta dan data yang ada di organisasi kita. Nah, selanjutnya di sini kita lihat tadi harapannya itu sesuai dengan best perilaku kerja ya, best terkait tentang observable behavior yang terlihat. Nah, kita lihat di sini yang menjadi fokus perbaikan perilaku kita menyebutnya behavior improvement. Jadi harapannya tadi action plan yang dibuat itu berdasarkan hal-hal tadi data fakta untuk merubah perilaku yang ingin diubah begitu ya. Mungkin di sini kami sampaikan beberapa contoh. Sebetulnya perilaku di sini adalah merupakan perbuatan atau tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Jadi bisa secara perilaku yang mempunyai beberapa dimensi ya Bapak dan Ibu ya. Dari fisik itu dapat diamati, digambarkan, dan baik ya secara frekuensi, durasi, dan intensitasnya itu dapat dicatat. Lalu dari segi ruang ya, suatu perilaku mempunyai dampak kepada lingkungan, fisik maupun sosial di mana perilaku itu terjadi. Dan dari waktu, suatu perilaku mempunyai kaitan dengan masa lampau maupun masa yang akan mendatang. Di sini kami memberikan salah satu contoh ya untuk membuat root cause sebelum kita membuat kepada rencana aksi yang lebih presisi. Contohnya di sini yang menjadi permasalahan mungkin terkait tentang kedisiplinan, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Harapannya agar terjadi perubahan perilaku, kita mengidentifikasi terlebih dahulu perilaku yang ada saat ini seperti apa. Caranya itu harus ada data kuantitatif ya, yang dapat kita lihat di sini. Berdasarkan hasil pengamatan, misalkan kita di sini melihat 5 sampai 7 karyawan datang terlambat setiap harinya. Keterlambatan itu 20 sampai 30 menit. Jika sudah ada angka yang presisi atau kuantitatif saat ini, sebetulnya memudahkan kita sebagai agen perubahan untuk melihat perubahan perilakunya dari sebelum dan sesudah melaksanakan program budaya. Jadi harapannya lebih dapat presisi begitu ya Bapak dan Ibu ya. Karena sudah ada angka kuantitatifnya dan kita dapat mengukur sebetulnya apa yang mau kita ubah. Dari tingkat kedisiplinan yang misalkan baru 60%, harapannya ke depannya sudah 80% dan itu terlihat berdasarkan data. Nah, di sini sebetulnya kenapa kita penting untuk mengukur perubahan tadi yang terlihat begitu ya Bapak dan Ibu ya. Tadi dari 60 ke 80%. Harapannya di sini kita mengevaluasi keberhasilan inisiatif budaya. Kita menilai apakah inisiatif perubahan budaya kita itu memiliki dampak yang diinginkan. Jangan sampai setelah kita melaksanakan program budaya tidak ada impact-nya yang dirasakan ya, ataupun tidak ada perubahan yang dirasakan. Karena kita sudah menginvestasikan banyak sumber daya, begitu ya, Bapak dan Ibu ya, sahabat ACT Consulting dimanapun berada, di sini kita sudah menginvestasikan banyak sumber daya dan upaya untuk menciptakan perubahan budaya. Kita perlu memahami apakah hal itu memberikan hasil yang diharapkan. Yang kedua, kita menampilkan hasilnya, dapat menunjukkan dampak perubahan budaya terhadap bisnis secara terukur. Dan yang ketiga, harapannya kita juga dapat mengungkapkan poin-poin perbaikan yang ada. Jika hasil yang diinginkan tidak tercapai, kita dapat menggunakan data untuk melihat apa yang dapat Anda perbaiki dan bagaimana memperkuat perubahan budaya lebih lanjut. Dengan memahami bagaimana transformasi berjalan, dapat mengungkap hambatan dalam lingkungan internal dan eksternal. Jadi menjadi bahan perbaikan kita apa sebetulnya yang sudah baik untuk kita lanjutkan dan apa yang perlu kita perbaiki ke depannya. Nah, inilah kenapa kita pentingnya ya melihat apakah program budaya kita itu memiliki impact atau belum. Nah, di sini pentingnya terkait tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan action plan. Yang tadi kami sampaikan Bapak dan Ibu harus adanya pemantauan berkala begitu ya.
melakukan pemantauan secara berkala untuk mengidentifikasi bagaimana kemajuan dan tantangan ya dari program-program yang dilaksanakan oleh agen perubahan. Mungkin bisa kita melakukan coaching setiap bulannya untuk melihat apa yang sudah baik, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi hambatan, dan perbaikan untuk bulan berikutnya. Jadi harus adanya pemantauan berkala setidaknya 1 kali dalam 1 bulan ya. Ada rapor nih yang bisa kita lihat dan kita bisa melakukan pendampingan atau coaching dari para pimpinannya untuk program ini dapat lebih baik di bulan-bulan berikutnya. Lalu yang kedua kita melihat dari evaluasi dampak. Ukur dan evaluasi dampak dari perubahan yang telah dilakukan terhadap pencapaian tujuan. Lalu yang terakhir terkait tentang penyesuaian strategi. Lakukan penyesuaian strategi jika diperlukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Jadi sebetulnya apa yang sudah baik kita pertahankan, tapi apa yang perlu kita perbaiki itu menjadi bahan perbaikan kita untuk bulan-bulan berikutnya dalam kita melaksanakan action plan. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin itu sedikit tips dari kami dari Act Insight hari ini terkait bagaimana untuk membuat action plan, begitu ya, tips-tips yang bisa dilakukan, dan monitoring dan evaluasi agar tadi program action plan dapat berdampak begitu ya kepada perubahan perilaku dan berdampak juga untuk peningkatan performance yang ada di organisasi kita. Nah, mungkin di sini saya tutup dengan satu quote ya Bapak dan Ibu ya. The more clarity you have, the more powerful your goals are. Jadi sebetulnya dengan kejelasan yang kita punya terkait tentang action plan yang tadi dicanangkan, kita tahu impact-nya seperti apa, itu akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang kita tuju di dalam organisasi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menemani untuk acara Egg Insight di hari ini. Sampai jumpa di acara Egg Insight berikutnya. Saya akhiri untuk acara hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.